Hari ini saya akan membahas seorang tokoh yang bernama Su Se atau Su Tongpo. Beliau adalah seorang penulis sastrawan yang sangat terkenal pada zamannya, yaitu di dinasti Song. Saya akan memberikan sedikit tentang detail dari Su Tongpo. Su Tongpo lahir pada 8 Januari 1037 di dinasti Song. Tempat lahir beliau adalah di Meishan, sekarang disebut Provinsi Sichuan. Pekerjaan umum beliau adalah seorang sastrawan, penyair, penulis, kaligrafer, dan juga negarawan. Sering beliau menulis kritikan untuk pemerintahan monopoli yang dipimpin oleh Wang Anshi, membuat beliau dihukum dengan dikirim ke daerah pembuangan di Guangzhou, yaitu tahun 1080 sampai 1086, hingga beliau hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Banyak karya tulis Su Tongpo yang diciptakan di masa-masa itu. Setelah ia diminta kembali oleh pemerintahan yang baru, Su Se atau Su Tongpo kembali dihukum ke daerah terpencil yang kedua kalinya, yaitu ke Huizhou dan Tanzhou 1094 sampai 1100. Beliau meninggal di umur 64 dalam perjalanan tugasnya ke Chengdu. Namun, ia semakin populer ketika semakin banyak orang mengumpulkan dan mempelajari karya-karya tulisnya. Karya terkenal dari Su Se atau Su Tongpo yang ditemukan ada 2.700 puisi dan 800 karangan. Banyak karya tulis yang dibuat oleh Su Tongpo bahkan bukan hanya karya tulis. Beliau juga terkenal dengan beberapa ide-ide yang disebut luar biasa. Kenapa? Karena beliau memang orang yang idenya banyak. Beberapa makanan terkenal, misalnya kalau zaman sekarang itu yang disebut kouru, ya. Zaman dulu kalau kouru itu adalah daging babi dipotong menjadi kotak-kotak lalu diikat oleh tali jerami itu lalu dimasak. Ya, itu adalah karya dari Su Tongpo. Lalu juga beberapa makanan-makanan lainnya, ya, bahkan juga tentang pabrik baja. Itu beliau juga pernah mempunyai ide-ide sehingga memberikan inovasi atau memberikan motivasi bagi generasi berikutnya untuk berkarya. Su Tongpo memang karakternya, kalau orang sekarang mungkin mengatakan karakternya antik lah gitu ya. Karakternya memang sulit ditebak. Meskipun beliau seorang sastrawan, penulis puisi yang dianggap mungkin seorang yang halus kali ya perasaannya. Tapi yang sangat menonjol dari beliau itu adalah beliau ini tidak suka kalau melihat rakyat tertindas. Sehingga setiap kali dia melihat pemerintahan yang tidak membuat rakyatnya sejahtera, yang menyengsarakan rakyat, segera beliau menulis puisi-puisi sebagai bentuk protes. Nah, zaman dulu puisi-puisi atau tulisan-tulisan atau biasanya kalau itu dikirim ke kerajaan disebut zezi, adalah sebuah tulisan-tulisan bisa berbentuk protes, bisa berbentuk anjuran, bisa berbentuk macam-macam, dikirim kepada kerajaan atau kepada orang-orang yang memerintah. Orang-orang yang memerintah itu begitu melihat tulisan dari Su Se ini, marahlah.
dikritik habis-habisan, cara memerintah yang salah, menindas rakyat harusnya bagaimana, dikritik habis-habisan oleh Sutopo ini. Sehingga beliau boleh dikatakan sepanjang hidupnya ya singkat, dibuang kemana, kasihan juga. Ya, tapi beliau tidak pernah menyesali. Dibuang ke daerah terpencil, beliau justru di tempat yang terpencil makin karyanya makin banyak. Nggak ada kerjaan, dibuang di tempat terpencil, tiap hari nulis apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di pikirannya, justru dituliskan di dalam tulisan-tulisan itu. Makanya tadi disebutkan sekitar ada 2.700 puisi. Coba bayangkan, 2.700 puisi yang setiap puisinya rata-rata, setahu saya, dikagumi oleh para ilmuwan atau sastrawan zaman sekarang. Dijadikan patokan, dijadikan sebuah seperti penilaian. Kalau belum bisa mengalahkan puitisnya Sutopo ini, ada salah satu lagi yang disebut Lipai sebetulnya, mungkin lain kali saya akan cerita beliau. Sutopo ini belum hebat, ya. Jadi itu sebagai standar dari orang-orang sastrawan yang menulis. Nah, karangan-karangan beliau mungkin di luar yang kita perkirakan. Kadang-kadang kalau yang mengerti puisi, mengerti karangan-karangan zaman dulu, mungkin orang akan berpikir setiap baris itu ada 7 huruf, atau ada 6 huruf, atau ada berapa, setiap ini selalu begini. Kalau Sutopo tidak. Banyak karangan-karangan beliau itu yang di luar pakem yang biasanya. Tidak selalu 6 huruf semua, enggak. Dia bebas, tapi apa yang disampaikan itulah kebanyakan adalah merupakan isi hatinya. Dia kecewa bahwa rakyat begitu sengsara, termasuk dia sengsara kan. Dia kecewa, kenapa pimpinan-pimpinan ini selalu menindas? Kenapa pimpinan-pimpinan ini kalau dikritik marah, dia malah dihukum? Dia menulis kritikan-kritikan, begitu nyampe ke pemerintah, dia ditangkap, dia dibuang, ya, dihukum. Dibuangnya, ya, tidak main-main ya. Jadi kalau zaman dulu itu misalnya dibuang di Hoicho itu di daerah yang sangat miskin, yang nggak ada apa-apanya, yang makan aja susah, penduduknya susah, dia dibuang ke daerah sana. Perjalanan mungkin dari ibu kota sampai ke sana bisa tahunan. Bahkan beliau nggak tahu bisa kembali pulang atau nggak tahu. Begitu dibuang ke sana bisa mati di tempat itu juga nggak tahu. Jadi biasanya pemerintahan atau kaisar atau siapapun yang memerintah, kalau dia membuang pejabatnya atau siapa yang dibuang ke daerah terpencil itu sebetulnya adalah hukuman mati secara halus. Kalau kamu masih bisa bertahan hidup ya hidup, kalau nggak tahan ya pasti mati di tempat pengasingan. Nah itu yang terjadi. Sutopo bahkan minimal 3 kali dia dibuang. Jadi sepanjang hidup dia yang 60 sekian tahun itu kebanyakan di pengasingan. Dan seluruh hasil karya beliau justru dihasilkan ketika di pengasingan. Awalnya mungkin masyarakat tidak paham ya. Setelah beliau meninggal dunia, lalu kumpulan-kumpulan karyanya ada yang mengumpulkan, ada mulai membaca, ada yang mulai menyebarkan, orang baru mulai mengumpulkan. Karena kalau zaman dulu itu karakter tulisan dan nama yang tertulis di situ selalu tidak bisa dipalsukan. Jadi karena zaman dulu itu ditulis sendiri, ya ditulis sendiri, lalu dikasih nama, dikasih stempel nama dia, nama beliau. Jadi orang paham ini asli apa palsu. Karena tulisan Sutopo tentu saja berbeda dengan tulisan orang lain. Ya, nah barulah ditemukan, wah ternyata sepanjang hidup beliau yang sebagian besar di pengasingan,
menghasilkan hasil karya yang sekian banyak dan luar biasa. Nah, saya akan tutup pembicaraan saya dengan salah satu puisi yang sangat terkenal yang beliau pernah tulis. Judul dari puisi beliau yaitu 垂钓个头，明月寄诗游，把酒问青天。不知天上宫阙，今夕十何年。我已乘风归去，有空琼楼玉宇，高处不胜寒。去无浓情影，何事在人间？转朱阁，地去回，早无眠。不应有恨，何时长向别时圆？人有悲欢离合，约有运情圆缺。此事古难全，但愿人长久，千里共婵娟。Yang artinya dalam bahasa Indonesia saya artikan sebagai berikut. Ini terjemahan secara bebas ya. Melodi tetesan air. Bulan terang, kapan munculnya? Mengangkat secangkir arak dan bertanya pada langit biru. Tidak tahu kapan di langit ada istana surgawi. Malam ini tidak tahu tahun berapa. Aku ingin menunggang angin kembali ke sana. Namun ada ketakutan pada menara Batu Giok. Tinggal di tempat tinggi tidak dapat menahan dingin. Mulai menari dengan bayangan jernih. Apakah ini adalah menyerupai dunia fana? Mengitari paviliun merah, turun ke pintu sutra, menyinari mereka yang masih terjaga. Seharusnya tidak ada kebencian. Mengapa saat menghadapi perpisahan terasa begitu sesak dan sempurna? Orang-orang mengalami kesedihan, kegembiraan, perpisahan, dan berkumpul. Bulan ada saat gelap, terang, penuh, maupun bulan sabit. Masalah-masalah ini sudah ada sejak zaman dulu. Namun, berharap untuk bisa panjang umur. Terpisah ribuan mil, bersama menikmati keindahan bulan. Baik, itu tadi puisi yang saya bacakan dari Sutompo yang sudah saya terjemahkan secara bebas. Itu adalah merupakan isi hati dari Sutompo sendiri saat-saat beliau berada di pengasingan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa dipahami dengan baik
dan bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.